傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Baku Otome Breaker episode yang ke-61-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode terbaru hari ini, maka kita pun akan diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan menarik yang sebentar lagi akan segera dilakukan pada lokasi jembatan yang kedua, yaitu duel 3 lawan 1 antara murid dari kelas 2 fraksi Tamon, yaitu Renkaji, Enamoto dan juga Kusumi, melawan anggota dari Noroshi yang terkuat sekaligus yang sama sekali tidak pernah bisa dibuat menjadi tumbang ataupun dibuat menjadi pingsan, yaitu Kanon Banjo. Oh iya, sebelum mulai, kami mau infokan dulu bahwa gelar dari Kanon Banjo sebagai salah satu petarung yang sama sekali tidak pernah bisa dibuat menjadi pingsan bukan hanya sekedar omong kosong saja. Karena faktanya, tidak ada satupun petarung di dalam manga Baku Otome Breaker ini yang mampu melakukan hal itu kepada Banjo. Mengingat di dalam semua pertarungan, kekuatan dari Kanon Banjo sama seperti kekuatan dari Metal Band, di mana setiap kali Banjo terkena pukulan dari para lawannya, maka kekuatan dari Kanon Banjo justru malah akan menjadi meningkat. Ditambah, daya tahan dari Kanon Banjo sangatlah luar biasa gila. Bahkan Yamato Endo saja tidak bisa membuat Banjo menjadi pingsan. Jadi, walaupun Banjo bisa dikalahkan ataupun bisa dibuat menjadi menyerah, tapi membuat Kanon Banjo pingsan adalah hal yang sangat mustahil untuk bisa dilakukan. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Banjo sampai mendapatkan julukan sebagai seorang zombie di dalam manga Baku Otome ini. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Banjo sampai mendapatkan julukan sebagai seorang zombie di dalam manga Baku Otome ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka tentu saja jalannya pertarungan dari mereka semua nantinya akan menjadi semakin menarik. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Sederhananya, tepat pada halaman yang pertama ini, sekarang giliran kelompok dari Kajilah atau kelompok dari fraksi Tamon kelas 2 lah yang akhirnya kini kembali mendapatkan sorotan. Di mana secara singkat, jalannya pertarungan dari mereka semua sama sekali tidak diperlihatkan. Karena pada panel yang berikutnya, kita pun bisa menyaksikan sama-sama bahwa di dalam kesempatan ini, Banjo yang merupakan murid satu angkatan yang sama dengan Kaji, sekaligus anggota dari Noroshi yang terkuat, sekarang nampak sudah berhasil mengalahkan para anggota dari fraksi Tamon ini dengan menggunakan kekuatannya itu. Mengingat Enamoto dan juga Kusumi sekarang sudah menjadi terkapar di tanah dengan tubuh yang sudah babak belur dan juga mengeluarkan banyak sekali darah dari mulutnya. Begitu pula dengan Renkaji, karena seperti yang bisa kita lihat, tubuh dari Kaji sekarang juga sudah terluka, serta dia pun juga kesulitan untuk bisa bangun lagi demi bisa menghadapi Kanon Banjo. Intinya, pada lokasi jembatan yang kedua ini, Furin sudah kalah telak. Karena petarung terkuat pada angkatan yang keduanya, yaitu Renkaji, sekarang sudah berhasil dibuat tidak berdaya. Di momen inilah, Banjo yang nampak mulai bosan, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Kaji. "Woi, cepat menyerahlah. Mengingat aku sudah tidak tertarik kepada dirimu. Atau aku tidak tertarik untuk bisa bertarung melawan orang lemah seperti dirimu. Jadi, jangan memancing emosiku lagi. Karena jika aku sudah lepas kendali, maka aku pun tidak akan bisa menahan diriku untuk bisa menyiksamu lebih jauh lagi. Lagi pula, aku sekarang sudah tidak punya waktu. Mengingat aku harus segera pergi menuju ke tempat dari Chika dan juga ke tempat dari Endo demi bisa menghancurkan sekolah Furin." Mendengar semua ucapan itu dari Kanon Banjo, Kanji pun sama sekali tidak mau menyerah. Mengingat pada kesempatan ini, Kanji masih mencoba untuk bisa tetap berdiri tanpa ada sedikit pun niat untuk dapat membiarkan Banjo lewat. Karena jika sampai hal itu bisa terjadi, maka sudah jelas jalannya pertarungan di dalam medan tempur ini akan menjadi semakin buruk bagi kelompok dari geng Furin. Apalagi Banjo adalah orang yang sangat kuat. Jadi entah bagaimanapun caranya, Kanji harus tetap berusaha demi dapat mengalahkannya. Menyaksikan hal itu, emosi dari Kanon Banjo tentu saja malah menjadi semakin terbakar. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun seketika langsung bergerak untuk dapat mendekati tubuh dari Kanji. Lalu di saat yang bersamaan, Banjo pun segera mengajar wajah dari Renkaji dengan menggunakan kekuatan dari pukulannya. Mulai dari pukulan tangan kanan sampai dengan menggunakan pukulan dari tangan kirinya itu sambil berkata seperti ini menuju kepada Kaji. "Woi, kau ini sama seperti kecoa. Karena walaupun dirimu sudah aku hajar habis-habisan, tapi ternyata kau selalu berusaha untuk bisa terus bangun lagi dan juga hal itu sangatlah menjijikan. Oleh karena itu, aku akan membunuhmu di sini supaya dirimu tidak bisa menggangguku lagi."
Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Kaji. Di mana pada kesempatan ini, Kaji yang sudah terlihat sangat kelelahan dan juga sudah terlihat sangat kesakitan, akhirnya kini mulai berkata menuju kepada dirinya sendiri. Sialan, kenapa kakiku sekarang tidak mau bergerak? Serta kenapa kedua kakiku sekarang tidak bisa digerakkan lagi? Tapi meskipun begitu, aku tidak boleh terjatuh dan juga aku tidak boleh pingsan. Mengingat selama aku masih bisa berdiri, maka sudah jelas aku pasti akan bisa terus menahannya. Di momen inilah, Banjo pun tak menunggu lama. Akhirnya segera melancarkan satu buah tadi pukulan dari tangan kanannya lagi, tepat menuju ke arah kepala dari Kaji. Dengan niat untuk bisa mengalahkannya dan juga membuatnya tidak bisa bertarung. Namun sepertinya, tepat sebelum pukulan dari kanon Banjo mampu mengenai kepala dari Ren Kaji, maka pada kesempatan tersebut, tiba-tiba saja Enamoto pun akhirnya kembali datang untuk dapat membantu Kaji. Dengan cara mengorbankan tubuhnya sendiri atau dengan menggunakan tubuhnya sendiri untuk dapat menahan pukulan dari Banjo barusan. Sehingga untuk yang kesekian kalinya, wajah dari Enamoto sekarang berhasil dibuat menjadi semakin terluka. Menariknya, walaupun keadaan dari Enamoto saat ini sudah terluka dengan sangat parah, sama seperti Ren Kaji, namun faktanya Enamoto sama sekali tidak mau menyerah. Mengingat di dalam satu panel ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa dengan gerakan seperti itu, Enamoto pun kini seketika langsung mencoba untuk bisa menghentikan pergerakan dari kanon Banjo dengan cara menangkap tubuhnya tersebut. Nah, hal yang sama pun sekarang langsung dilakukan juga oleh satu orang temannya yang lain, yaitu Kusumi. Di mana di dalam praktiknya, Kusumi pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa bergerak dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Lalu, ketika dirinya saat itu sudah mulai mendekat, maka sambil melompat dengan sangat tinggi, Kusumi pun segera melancarkan satu buah tadi pukulan dari tangan kanannya lagi, tepat menuju ke arah kepala dari kanon Banjo. Dengan niat untuk bisa mengalahkannya, ketika tubuh dari kanon Banjo sekarang sudah ditahan oleh Enamoto. Tapi sayangnya, mereka berdua lah yang sekarang malah harus kembali dibuat kecewa. Karena pada kesempatan itu, Banjo pun mampu menahan serangan dari mereka berdua. Serta masih di dalam satu panel yang sama, Banjo pun seketika langsung melancarkan satu buah teknik serangan balasannya lagi, tepat menuju ke arah mereka berdua dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Sehingga tubuh dari Enamoto dan juga tubuh dari Kusumi akhirnya seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali menuju ke arah yang berlawanan. Melihat kejadian itu di depan matanya, Kanji pun sekarang langsung menjadi semakin emosi. Sampai di dalam momen tersebut, kita pun sekarang bisa melihat bahwa banyak sekali efek petir yang bermunculan di dalam gambar panel mangganya. Nah, sementara itu, kejadian yang sangatlah berbanding terbalik justru sekarang malah bisa kita lihat dari sudut pandang Banjo. Mengingat setelah Banjo sudah berhasil mengalahkan mereka semua, dan juga setelah Banjo sudah berhasil mengajar mereka semua habis-habisan, maka salah satu anggota dari kelompok geng Shadow itu akhirnya kini langsung menghampirinya sambil berkata seperti ini kepada Banjo. Banjo, sepertinya hal ini sudah cukup. Atau untuk sekarang, kau tidak perlu mengajar mereka lagi lebih dari ini. Karena kenyataannya, tubuh dari mereka sekarang sudah terluka dengan sangat parah. Ditambah mereka bertiga pun sekarang sudah tidak bisa bertarung lagi. Berdasarkan hal itu, maka jika kau lanjutkan terus pertarungan ini, bisa saja mereka malah akan menjadi terbunuh. Jadi sebaiknya, aku minta kepadamu untuk segera pergi dari tempat ini demi bisa menyusul Yamato Endo. Sebagai gantinya, serahkan urusan di sini menuju kepada kami saja. Mendengar perkataan itu dari temannya sendiri, Banjo yang sudah sangat emosi, akhirnya kini langsung memutar badannya. Lalu tanpa pikir panjang, Banjo pun segera mengajar tubuh dari temannya itu secara membabi buta. Sampai pada akhirnya, tubuh dari temannya sendiri itu sekarang langsung menjadi terjatuh ke tanah dan juga dia pun kini malah menjadi dibuat pingsan. Nah, di momen inilah, atau tepatnya ketika sekarang Banjo sedang sibuk untuk bisa mengajar temannya sendiri, maka Kanji pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa bergerak menuju ke arah teman-temannya dengan sebuah tujuan untuk bisa mengecek keadaan dari Enamoto dan juga untuk bisa mengecek keadaan dari Kusumi. Kemudian ketika Kanji sudah tiba, maka dia pun akhirnya seketika langsung menjadi menangis dan juga langsung marah menuju kepada dirinya sendiri. Karena pada dasarnya Kanji saat ini masih terlalu lemah. Sehingga semua teman-temannya yang lain sekarang berhasil dikalahkan. Serta mereka semua pun berhasil dibuat menjadi tidak berdaya. Melihat hal itu, Enamoto dan juga Kusumi akhirnya kini seketika langsung mencoba untuk bisa bangun lagi. Lalu sambil memegang tangan dari Kanji, maka mereka berdua pun langsung berkata seperti ini kepada Kanji.
Tenang saja Kaji, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kami bisa dikalahkan karena faktanya kami tidak sekuat dirimu. Jadi jangan bersedih lagi dan juga jangan pernah merasa bahwa dirimu itu tidak berguna. Mendengar ucapan itu dari teman-temannya, Kanji pun kini langsung berkata kepada mereka, "Aku tidak boleh kalah, atau aku tidak akan membiarkan teman-temanku dibuat menjadi semakin terluka. Oleh karena itu, aku pun akan bertarung satu kali lagi, serta aku pun akan mencoba untuk bisa mengeluarkan semua kekuatan terpendamku yang selama ini sudah aku tahan. Jadi berdasarkan hal itu, maka tolong jagalah headphoneku ini. Serta untuk sementara, tolong tunggulah di sini. Karena aku akan mengalahkan Kanon Banjo dengan menggunakan caraku sendiri." Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka Kanji pun kini seketika langsung berdiri. Kemudian, dia pun segera berjalan menuju ke arah tubuh dari Kanon Banjo lagi, sambil berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. "Aku tidak akan memaafkan orang itu karena dia telah menyakiti teman-temanku. Dan juga, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri karena aku terlalu takut untuk bisa menggunakan semua kekuatanku. Jadi, Hiragi Senpai, tolong maafkan aku. Mengingat aku akan kembali menjadi diriku yang dulu lagi. Serta aku pun akan menggunakan semua kekuatan terlarangku ini." Nah, setelah mengucapkan semua kalimat panjang di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Kanji pun akhirnya kini seketika langsung berteriak dengan sangat kencang sekali. Hingga mata dari Kanji sekarang justru malah berubah menjadi berwarna putih semuanya. Lalu pada halaman yang berikutnya, terdapat sebuah gambar visualisasi atau gambar efek dari seekor binatang buas yang kebetulan saat itu sedang tertidur, yaitu binatang Black Panther. Kemudian, di saat Kanji sudah mulai berteriak, maka rantai dari hewan itu akhirnya kini seketika langsung menjadi terputus. Sehingga hewan buas Black Panther ini sekarang justru malah menjadi terbangun. Serta dia pun juga mulai berjalan menuju ke arah Kanon Banjo. Yang artinya, tepat di dalam ronde yang kedua nanti, Kanji akan bertarung dengan menggunakan mode seriusnya atau dengan menggunakan mode mengamuknya. Menyaksikan hal itu, semua teman-teman dari Kanji tentu saja seketika langsung menjadi panik. Karena seingat mereka, ketika Ren Kanji sudah masuk ke dalam mode mengamuknya ini, maka tidak akan ada satupun orang yang bisa menghentikan Kanji lagi. Karena pada dasarnya, kekuatan dari seorang Ren Kanji sangatlah luar biasa hebat. Sedangkan respon yang sangatlah jauh berbeda justru malah ditunjukkan oleh Kanon Banjo. Mengingat Banjo justru malah menjadi tersenyum. Karena menurut Kanon Banjo, inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh dirinya. Nah, menarik ya, tepat ketika pertarungan dari Kanji ini sekarang sudah dimulai. Maka di saat yang bersamaan, pertarungan dari lokasi yang lainnya, atau tepatnya pertarungan pada lokasi jembatan yang ketiga, ternyata sekarang juga langsung dimulai secara bersama-sama. Yaitu duel 1 lawan 1 yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh 2 orang monster lainnya dari kelompoknya masing-masing. Alias pertarungan antara Togamejo ketika dirinya sedang berhadapan dengan anggota Noroshi terkuat nomor 2 setelah Kanon Banjo, yaitu Suji Hashirao. Di mana secara garis besar, jalannya pertarungan dari mereka berdua nantinya akan berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Mengingat Suji dan juga Togamejo adalah 2 orang petarung yang memiliki kekuatan hampir setara. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.